Hai, selamat datang di podcast kelompok Solidarity Squad kelompok 7 kelas 9A SMP Regina Pace Surakarta. Oh iya, di sini aku nggak sendirian loh. Kira-kira ada siapa aja sih? Hai, perkenalkan, aku Anastasia Glovina, biasa dipanggil Vina. Hai, nama aku Dominikus Rafael Mosquito, biasa dipanggil Rafael. Ada aku Maria Cahyaningtyas, biasa dipanggil Maria. Dan aku sendiri Augusta Deren, biasa dipanggil Deren. Kira-kira judul podcast kelompok kita apa sih? Judul podcast kelompok kita yaitu Wujudkan Negeri Maju Melalui Kemitraan. Apa sih yang mau kita bahas di podcast kali ini? Jadi gini, manusia kan makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia membutuhkan pertolongan manusia lain. Nah, sama seperti halnya negara. Sebuah negara tidak dapat maju dan berkembang apabila ia tidak membutuhkan pertolongan negara lain. Sebab, suatu negara dapat maju dan berkembang apabila adanya pertolongan dari negara lain melalui kemitraan yang dibangun antar negara untuk mewujudkan pembangunan. Ngomong-ngomong soal kemitraan untuk pembangunan, kemitraan sendiri itu apa sih? Kemitraan itu jalinan kerjasama usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling menguntungkan yang melibatkan individu-individu, kelompok-kelompok, sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat, di mana hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama. Terus kalau pembangunan sendiri itu apa? Sementara itu, pembangunan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan proses perubahan sosial yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya, di mana hal itu dilakukan agar dapat berkembang ke arah yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu. Nah, untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi enggak sih? Kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud kalau syarat-syaratnya dapat dijalankan dengan baik. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu karakteristik kerjasama tim yang efektif dan membangun, menciptakan komunikasi yang lancar, membangun rasa percaya, menjalin hubungan yang baik, dan kemampuan untuk mewujudkan kerjasama tim yang solid. Lalu bentuk kegiatan apa aja nih yang udah dilakukan negara kita Indonesia untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan? Dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan, Indonesia melakukan berbagai bentuk kegiatan di tingkat internasional. Peran Indonesia di internasional tidak hanya mencakup satu bidang saja, melainkan berbagai bidang seperti politik, pendidikan, kesehatan, maritim maupun pangan. Ada beberapa peran Indonesia dalam hubungan internasional. Apa aja tuh? Yang pertama, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya ASEAN yang merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Dalam Deklarasi Bangkok 1967 disebutkan bahwa pembentukan ASEAN adalah mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari itu, ASEAN bertujuan untuk memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional lain. Selain ASEAN, Indonesia juga tergabung dalam organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Gerakan Non-Blok, GNB, dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Wah, banyak banget. Iya nih, Indonesia aktif banget kan dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Oh iya, ada yang tahu nggak nih peran Indonesia dalam hubungan internasional selain yang aku sebutin tadi? Dalam menjalin kemitraan dengan ASEAN dalam bidang organisasi, ternyata Indonesia juga menjalin kemitraan dengan ASEAN dalam bidang teknologi. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang teknologi diantaranya aktif dalam pusat penelitian bersama negara lain. Indonesia juga bertukar pengalaman dan ahli dengan negara lain dalam pengembangan teknologi. Contohnya, Indonesia
Indonesia dengan pengalaman teknologi penerbangan mengirimkan ahli dari PT DI ke negara lain untuk bertukar pengalaman. Akibat adanya perkembangan teknologi memberikan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN yang dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Contoh perubahan di negara-negara ASEAN akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dalam aspek sosial dan ekonomi adalah bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing, dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Selain menjalin kemitraan dengan ASEAN di bidang teknologi dan organisasi, Indonesia juga menjalin kemitraan di bidang olahraga. Indonesia dan Argentina menjajaki kerjasama di bidang sepak bola, di samping sepakat mendongkrak kemitraan di bidang ekonomi antar kedua negara. Penjajakan kerjasama itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden Argentina Mauricio Macri di sela KTT G20 di Guangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin 5 September 2016. Presiden Jokowi mengatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan Argentina di bidang olahraga sepak bola. Wah, keren, banyak banget nih. Tapi kalau menjalankan kemitraan untuk pembangunan, tentu aja nggak mudah dong. Pasti ada kendalanya nih. Ternyata untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan tidak semudah apa yang kita bayangkan loh. Ada saja kendala yang harus dihadapi agar kemitraan tersebut dapat terjalin dengan baik. Sulitnya mewujudkan kemitraan karena masih banyak perusahaan yang melakukan pendekatan langsung terhadap aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama untuk memperoleh kegiatan pembangunan tanpa mengindahkan dampak yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan. Ada juga masalah yang harus dihadapi untuk mewujudkan kemitraan dalam pembangunan, yaitu ekonomi. Kebanyakan orang akan terhambat jika ekonomi mereka tidak mencukupi. Karena itu, terkadang sulit untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Terus solusinya apa dong? Biar kendala itu tidak menjadikan penghalang dalam menjalin kemitraan. Agar kendala tersebut tidak menjadikan penghalang untuk menjalin kemitraan, diperlukan adanya sebuah solusi. Pemerintah menetapkan 3 kaidah pembangunan, yaitu membangun kemandirian, menjamin keadilan, dan menjaga keberlanjutan. Dengan kaidah seperti itu, berarti baik pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan masyarakat tidak dapat lagi melihat pembangunan dari sisi ekonomi saja, tapi juga sisi ekologi dan sosial harus dikedepankan. Dengan begitu, seharusnya mudah untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan, karena masalah sudah teratasi, sehingga tidak ada masalah dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai generasi muda kayak kita gini, peran aktif apa aja sih yang kita bisa lakuin agar kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud nih? Dengan solusi seperti itu, sekarang banyak generasi muda yang berperan aktif. Peran aktif generasi muda untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah meningkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, mendukung produk lokal Indonesia, dan menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Nah, dari sekian banyaknya penjelasan yang udah kita bahas nih, kita bisa menarik kesimpulan loh, negara maju adalah negara yang terus mau belajar dan berkembang dari negara lain untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dengan cara menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai negara maju di belahan bumi. Tidak hanya pemerintah, sebagai generasi muda, kita dapat melakukan berbagai peran aktif untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai generasi muda, mari bersama-sama kita turut serta berperan aktif dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Sebagai upaya, kita membantu upaya pemerintah untuk membangun negeri yang maju dan berkualitas demi masa depan yang lebih baik.
Ya, kita udah berada di penghujung acara nih. Sayang banget podcast kali ini harus berakhir. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga podcast kami kali ini bermanfaat.